Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur, jumpa lagi dengan saya Muhammad Satibi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membongkar pertahanan Prancis melalui partai catur Anan melawan Krosnoy. Di sini Anan tentunya bermain sebagai pemain putih dan Krosnoy bermain sebagai pemain hitam. Seperti apa langkah-langkah terbaik dari Anan untuk membongkar pertahanan Prancis? Mari kita simak saja langkahnya. Langkah pertama E4, selanjutnya pion E6. Nah, langkah pion E6 ini merupakan ciri khas dari pertahanan Prancis. Dan perlu sahabat ketahui bahwa Victor Krosnoy ini merupakan salah satu pakar dari pertahanan Prancis ya. Maksudnya beliau ini lebih sering menggunakan pertahanan Prancis ketika menghadapi lawannya yang bermain pembukaan E4. Selanjutnya di sini Anan melangkah pion D4 dan D5. Selanjutnya kuda C3 dibalas dengan kuda F6, gajah G5, pion D kali E4. Nah, langkah pion D kali E4 ini merupakan ciri khas dari pertahanan Prancis variasi Bern. Dan selanjutnya kuda kali E4. Nah, kuda di petak E4 ini tentunya tidak bisa dimakan ya oleh kuda di petak F6 karena sedang dipin oleh gajah di petak G5. Selanjutnya kuda B D7, kuda F3, gajah E7, kuda kali F6 skak, gajah kali F6, dan pion H4. Ini langkah penting ya, dan perlu sahabat tiru langkah H4 ini ketika bermain sebagai pemain putih. Karena dengan langkah H4 ini pemain putih mencoba melakukan serangan langsung di sayap raja. Dan ke depan ya, pemain putih tentunya akan mengamankan rajanya di sayap menteri dengan cara rokade panjang. Dan apabila gajah di petak G5 ini dimakan oleh gajah hitam di petak F6, maksudnya ditukar, itu maka sangat berbahaya bagi posisi hitam. Kita analisa apabila gajah makan gajah di petak G5, maka analisanya H kali G5, menteri E7, menteri D2, kuda B6, kuda E5, gajah D7, pion G6 melakukan tusukan langsung di sayap raja, pion F6, kuda F7, benteng G8, pion G kali H7, raja kali F7, H kali G8, skak, promosi jadi menteri, benteng kali G8, dan akhirnya hitam akan kehilangan kualitas perwiranya. Tentunya di posisi seperti ini pemain putih akan jauh lebih mudah meraih kemenangan karena sudah unggul kualitas perwira. Oleh karena itu kita kembalikan posisinya di pion H4. Oleh karena itu di sini Victor Krosnoy tidak menukar gajah putih di petak G5 ya. Victor Krosnoy melangkah pion H6 mengancam gajah, dan Anan melangkah gajah kali F6, kuda kali F6, menteri D2, persiapan rokade panjang, pion B6, dan benar saja rokade panjang, gajah B7, kuda E5, rokade pendek, gajah D3, pion C5, pion D kali C5, menteri C7 mengancam kuda di petak E5, benteng H1 menjaga kuda, dan Krosnoy melangkah gajah kali G2. Langkah Krosnoy gajah kali G2 ini dinilai kurang tepat ya. Dengan langkah Krosnoy ini maka jalur G-nya itu menjadi terbuka. Jadi sayap raja hitam itu terbuka ya, dan dengan leluasa Anan akan melakukan serangan di sayap raja ya. Oleh karena itu kita kembalikan dulu posisinya di benteng H1. Oleh karena itu menurut saya langkah yang lebih tepat yaitu B kali C5. Selanjutnya G4, pion C4, menteri C3, kuda kali G4, menteri kali C4, menteri kali C4, diadu saja menterinya, gajah kali C4, gajah kuda kali E5, benteng kali E5, benteng FC8 mengancam gajah, dan selanjutnya benteng D4. Nah, ini di sini posisi ini dinilai lebih baik ketimbang gajah makan pion di petak G2. Karena dengan posisi seperti ini, walaupun petak jalur G-nya terbuka, perwira menterinya sudah diadu ya. Di posisi seperti ini kedua pemain akan saling berebut keunggulan di fase endgame. Kita kembalikan posisinya di benteng H1. Namun Krosnoy melangkah gajah kali G2 di posisi seperti ini ya. Dengan gajah kali G2 maka Anan melangkah benteng E2. Selanjutnya Krosnoy melangkah raja H8, benteng G1 mengancam gajah. Benar saja bentengnya sangat leluasa ya menyerang sayap raja karena jalur G-nya terbuka. Selanjutnya gajah D5, menteri F4, menteri kali C5, benteng E3. Di langkah ke-19 ini Victor Krosnoy menyerah ya.
Bagi sobat instan catur yang masih kebingungan kok pemain hitam menyerah di posisi seperti ini, maka kita akan lanjutkan analisanya. Apabila di posisi seperti ini hitam melangkah benteng AC8, maka analisanya benteng EG3 mengancam pion di petak G7, kuda H5 menjaga pion di petak G7 sekaligus mengancam menteri dan benteng. Dan selanjutnya menteri kali H6, skak dikorbankan saja menterinya, pion kali menteri. Selanjutnya benteng G8, skak, benteng kali G8, dan akhirnya kuda kali F7, skak mat. Jadi kira-kira analisanya seperti itu apabila langkahnya dilanjutkan. Oleh karena itu di langkah ke-19 ini, benteng E3 ini, Victor Kosnoy sudah menyerah ya. Jadi seperti itu cara Anan membongkar pertahanan Prancis. Bagi sobat instan catur, apabila ada ide langkah terbaik lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe. Gian Sunasumus.